apa yang bisa kita perbuat untuk memperluas basis pajak? Ya, salah satunya dengan memastikan tidak lagi terlalu banyak transaksi yang sifatnya dalam tanda petik ya, informal, ilegal, atau underground. Itu balik lagi ke PPN, berarti jalan keluarnya gimana? Mungkin Pak Bambang udah nasehatin Pak Prabowo apa gimana gitu Pak? Udah diajak diskusi atau gimana Pak untuk PPN ini bagaimana sih Pak? Ya, kalau saya melihat ya mungkin pasti ada pertimbangan antara di satu sisi menjalankan amanat undang-undang dengan pelaksanaan dari APBN 2025. Ya, karena kan kenaikan ini akan berpengaruh langsung terhadap APBN 2025 yang barangkali sudah mengasumsikan PPN-nya 12%. Ya. Sehingga kalau PPN-nya tetap 11%, pasti ada shortage dari penerimaan yang dikhawatirkan. Kalau tidak ada kompensasi lain, maka itu akan ikut menurunkan kemampuan belanja dari pemerintah. Terutama tentunya sebagai presiden baru kan Pak Prabowo ingin program-program utamanya itu bisa berjalan lancar. Ya, apakah dengan makan bergizi, apakah dengan perumahan, ya atau pembangunan sumber daya manusia, memang itu tidak murah ya. Karena tadi ketika misalkan ya Pak Prabowo punya ide makan bergizi, kan yang harus diberikan kan ratusan juta. Ya, bukan hanya 5-6 juta orang gitu, tapi bisa sampai 70 juta, 100 juta. Jadi ya mau tidak mau memang dibutuhkan anggaran yang cukup ya. Makanya juga selain kenaikan PPN ini yang memang sudah diamanatkan undang-undang, memang ada paket khusus untuk barangkali mengurangi dampak terhadap daya beli. Tapi yang paling penting barangkali yang harus kita perhatikan mudah-mudahan bisa terrealisasi, semangat untuk melakukan efisiensi anggaran ya. Yang baik dalam perjalanan dinas, apakah dalam tadi memilih lebih selektif proyek infrastruktur dan segala macam. Menurut saya itu memang harus kombinasi. Jadi kalau saya perhatikan ujungnya memang adalah untuk menjaga sustainability dari APBN 2025. Tapi memang ya kalau kita bicarakan kenapa PPN naik, harusnya diskusi ini dilakukan ketika undang-undang apa tadi HPP itu dibahas. Peraturan perpajakan. Itu harus ketika itu dibahas, harusnya ada yang mengkritisi ini kenapa PPh badan yang diturunkan, tapi PPN yang dinaikkan gitu. Kalau pandangan saya, kalaupun pengusaha ingin dapat insentif pajak, kita kan banyak pilihan insentif dari tax holiday, ada tax allowance, ada tax deduction. Kenapa nggak kita buat varian dari situ? Toh kita juga tidak ingin semua orang dapat kemudahan pajak kan? Kita ingin selektif, terutama pada sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor yang akan punya dampak ke masa depan. Nah kita bisa pilih kan, dan kalau perlu ya udah. Kalau Anda mau invest sekian, kita kasih minimum tertentu, kita kasih apakah tax holiday, tax allowance, atau tax deduction. Menurut saya itu lebih fair daripada kemudian semuanya mendapatkan, ya, tapi at the cost dari beratnya beban yang harus ditanggung oleh seluruh penduduk Indonesia yang terlibat dalam transaksi keuangan. Jadi gitu. Pak Prabowo itu cuman ya nerusin kebijakan yang sebelumnya aja gitu. Ya, karena itu sulit kan? Iya benar, undang-undang bukan yang bikinnya Pak Prabowo gitu maksudnya. Iya, rasanya waktu itu juga 2021 ya pemerintah dan DPR sangat akur. Dan pembahasannya cukup cepat ternyata waktu itu. Kita udah kritik ya, kita udah kritik dari awal memang mengkritik karena kita tahu itu kontraksi terhadap perekonomian gitu. Tapi kalau ini memang harus dijalankan nih Pak Bambang, 1 Januari berlaku dan mayoritas barang kena gitu kan. Katanya mewah-mewah doang. Mayoritas semuanya jadi kena jadinya. Semuanya jadi kena gitu. Gimana nih Pak? Kalau tadi dunia gelap terus ada PPN nih, kira-kira kondisi daya beli yang sekarang terus menurun itu bakal terus menurun lagi atau apa yang bisa membuat itu bangkit? Cukupkah dengan insentif yang menurut saya insentif satu hal ya, tapi tadi kalau memang pemerintah ingin berwacana mengubah subsidi fosil yang hanya simple berdasarkan perbandingan antara harga jual dengan biaya produksi kepada tadi konversi apakah ke insentif energi terbarukan, subsidi dan investasi di bidang public transportation terutama di daerah perkotaan, ditambah dengan social security yang lebih bagus melalui bantuan tepat sasaran, itu barangkali bisa menjadi solusi. Yang artinya kalau itu dilakukan tahun 2025. Karena kalau kita lihat tadi,
subsidi yang sudah dianggarkan, dan pasti ada kompensasi yang disiapkan. Ya, mungkin belum dibunyikan di awal, tapi pastikan uang untuk kompensasi itu sudah disiapkan dari awal, mengantisipasi perubahan harga yang harus dihadapi Pertamina maupun PLN. Nah, kenapa nggak kita fokus benar-benar di sana, gitu loh. Jadi orang tetap bisa membeli bensin, orang tetap bisa berlangganan listrik, tapi karena daya belinya ditambah melalui bantuan tepat sasaran tadi. Dan kemudian sektor-sektor ekonomi termasuk sektor yang terkait energi terbarukan bisa jalan ya. Karena sekarang ini kan komplain terhadap Indonesia dalam konteks transisi energi. Target energi mix kita dari renewable itu baru 14%. Padahal tahun depan targetnya 23%. Kan berat untuk naik 9%. Nah, tentunya kalau kita lihat penghambatnya, salah satunya ya karena secara bisnis ini belum masuk gitu. Jadi perlu yang namanya insentif supaya investor, apakah itu PLN atau swasta itu benar-benar berani masuk ke energi terbarukan. Dan itu kemudian supaya harga listrik tetap terjangkau masyarakat. Nah, itulah kenapa diperlukan subsidi untuk energi terbarukan. Jadi mungkin tetap subsidi, tapi kita pindahkan dari yang fosil ke energi terbarukan, ditambah public transportation, ditambah tadi yang tepat sasaran gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa paling tidak untuk bisa menetralkan supaya daya beli tidak tergerus terlalu banyak gitu. Kalau dari insentif gimana Pak? Kan kalau dari banyak yang disampaikan tuh Pak, aku cuma lihat sebenarnya listrik yang direct mungkin karena langsung dapat diskon 50%. Kalau mobil listrik, terus kemudian ada properti, itu kan by demand ya Pak. Artinya orang harus belanja dulu. Dan sekarang kita tahu kelas menengah itu dia nggak mampu belanja barang-barang yang mahal mungkin karena lebih fokus ke makanan pokok aja. Terus ada PPh 21 untuk yang dibebaskan karyawan. Iya, aku juga banyak dengar cerita itu pas COVID juga pernah ada, tapi itu kemungkinan tidak diambil karena perusahaan juga takut karena takut diperiksa juga pajaknya kalau mereka ngelaporin itu gitu. Iya. Jadi apa ya dari sebuah banyak insight itu aku nggak lihat selain listrik ya Pak ya, yang benar-benar bisa ngebantu kelompok masyarakat menengah dan bawah ini. Iya. Kalau saya melihatnya ya harus memang istilahnya beyond dari insentif ini. Ya. Kalau insentif ini kan mungkin berusaha membandingkan bagaimana sebelum dan sesudah PPN naik. Ya. Dan juga kan disebut yang sembako bebas itu dari dulu memang udah bebas, 0% gitu kan. Nah, jadi memang akan lebih baik kalau kemudian istilahnya insentif yang kemarin diumumkan bukan satu-satunya. Perlu ada tambahan gitu. Nah, mungkin karena ini akan memerlukan perubahan dalam struktur anggaran, mungkin ini baru bisa diaplikasikan di 2025. Sekarang ini kan masih APBN 2024. Betul. Jadi kita istilah tidak bisa berbuat banyak, kecuali tadi Anda sampaikan, karena itu masih dalam konteks APBN 2024. Tapi ketika masuk APBN 2025, disitulah kalau kita tadi ingin melakukan transformasi yang menyeluruh terhadap subsidi fosil, ya waktunya di situ, ya. Karena dari situ kita kemudian masih bisa melakukan perubahan, paling nggak pos-pos anggarannya yang diubah gitu. Ini juga sering saya tanyakan sama tamu-tamu podcast kan, PPN dinaikin, pajak dinaikin gitu ya. Habis itu utang juga makin besar gitu. Indonesia utang makin besar. Apa emang pemerintah ini nggak ada sumber-sumber uang lain gitu Pak? Kalau kita ngomong kan kemarin juga kita tuh negara kaya sumber daya alam, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya timah, kita punya emas. Ini sebenarnya gimana sih Pak? Secara apa salah kelola atau kenapa sih Pak? Kalau Bapak kan pernah jadi Menteri Keuangan, pernah Kepala Bappenas, ngelihat apa memang sumber-sumber pendapatan pemerintah hanya terbatas di pajak dan utang aja ya Pak? Maksudnya yang kenapa nggak sumber daya alam? Orang kan bilang, wah sumber daya alam kita ini khususnya batu bara atau mineral dikuasai sama segelintir orang aja gitu. Kenapa nggak kita lebih adil gitu? Karena kan pasal 33 ya, pasal 33 itu bumi air semuanya buat itu. Pandangan Pak Bambang gimana sih Pak ngeliat kondisi? Ya, pertama mengenai faktor keadilan, ya tentunya yang paling penting, siapapun yang punya konsesi terhadap tambang atau misalnya perkebunan, yang penting adalah mereka membayar pajak dengan benar. Ya. Dan dua, bukan hanya pajak, tapi juga yang PNBP. PNBP. Nah, barangkali orang sering membandingkan kok kayak di Arab Saudi, mereka punya minyak, mereka bisa langsung membuat orang nggak harus bayar pajak, gitu, kecuali pajak penjualan barangkali ya. Nah, tentu satu hal, pertama penduduk Saudi memang beda jauh jumlahnya itu satu.
Yang kedua, memang di Saudi itu minyaknya memang banyak. Ya, artinya mereka mungkin ekspor bisa sampai 7-8 juta barel per hari gitu ya. Sehingga itu cukup untuk penduduk yang memang jauh di bawah Indonesia tadi ya. Nah, di kita tadi ketika kita punya berbagai sumber tadi, barangkali tidak ada yang seperti minyaknya Saudi dalam pengertian tidak ada suatu komoditas di mana kita tuh dominan terhadap dunia, ya. Dan kebetulan memang produksi minyak Saudi itu selain dominan, minyaknya sendiri adalah sesuatu yang istilahnya kita butuhkan sehari-hari. Beda kan, misalkan membandingkan minyak bumi dengan nikel. Ya. Nikel itu baru bisa dipakai kalau dia menjadi suatu produk, ya. Apakah jadi apalah bagian dari besi atau jadi apa gitu ya. Nah, kalau minyak, ya kita pun sehari-hari memakai minyak, ya paling nggak dari memasak sampai naik mobil dan semua kegiatan basisnya adalah minyak sebagai energi. Nah, jadi pasti ada gap seperti itu. Nah, apa kira-kira bisa kita lakukan supaya tax ratio kita ini bisa bergerak naik di atas 10% gitu ya? Kalau saya perhatikan paling tidak pengalaman saya sekian tahun di Kementerian Keuangan, nomor satu memang tax base kita kecil sekali. Basis pajak itu artinya orang yang membayar pajak dengan benar dan teratur, itu kecil sekali. Ya, artinya dari segi jumlah penduduk, berapa yang memang harusnya bayar pajak, berapa yang harusnya ngelapor, sampai yang benar-benar bayar pajak, kelompok inilah yang menurut saya terlalu kecil, sehingga wajar kalau penerimaan pajak kita tuh ringkih sebenarnya. Hanya bergantung kepada sekelompok perusahaan atau sekelompok individu. Nah, itu kan nggak sehat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi pertama kita harus memperluas basis pajak. Apa yang bisa kita perbuat untuk memperluas basis pajak? Ya, salah satunya dengan memastikan tidak lagi terlalu banyak transaksi yang sifatnya dalam tanda petik ya, informal, ilegal atau underground, ya. Artinya gini, informal itu bukan berarti kita menyalahkan UMKM, bukan, ya. Tapi memang banyak transaksi yang dilakukan tanpa melalui jalur yang istilah jalur formal, tidak kena pajak, tidak kena PPN misalkan. Dan akhirnya ya meskipun ekonominya bergerak karena transaksinya terjadi, tapi negara nggak dapat apa-apa. Itu yang menurut saya harus ditingkatkan untuk meningkatkan basis pajak. Yang kedua, bagaimanapun compliance, ya kepatuhan, ya. Karena terus terang masih banyak trik-trik atau strategi untuk membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Ya, ini yang menurut saya juga harus dibereskan. Karena kadang-kadang tidak fair juga melihatnya, ya. Ada orang yang harusnya bisa bayar pajak lebih banyak, tapi dengan segala cara dia bisa membayar pajak lebih kecil. Dan itu kan yang rugi adalah negara. Ya. Ketiga tentunya bagaimana konteks international taxation, ya. Karena barangkali di kita ini transfer pricing itu terlalu mudah, ya. Transfer pricing itu artinya keuntungan yang harusnya terjadi di Indonesia dan menjadi objek pajak itu dia pindahkan ke negara lain, ya. Ya, caranya simpel, misalnya dia punya aktivitas di Indonesia nih, misalnya di tambang atau di perkebunan. Nah, yang dia lakukan adalah hasil tambang atau perkebunannya itu dia ekspor ke perusahaan punya dia sendiri, tapi tidak di Indonesia, ya. Diekspor ke sana, baru dari sana diekspor ke berbagai negara di dunia. Diekspor dengan harga yang murah gitu, Pak. Diekspor dari sini dengan harga murah, dengan biaya produksi yang seolah-olah tinggi, sehingga profit ya nggak rugi lah. Profitnya ada tapi kecil. Profitnya ada tapi kecil. Ketika dia ekspor ke negara seberang tadi, ketika dia ekspor itu dengan harga normal, harga internasional, dan di situ kan cost-nya jadi murah. Apalagi banyak negara yang menawarkan tarif pajak yang lebih murah. Sehingga akhirnya profit yang besar itu dia bayarkan untuk tarif pajak yang lebih Pak, rendah. Bukannya itu udah biasa ya Pak? Saya sebagai wartawan, justru perusahaan-perusahaan itu punya istilah trading company, Pak. Betul, di negara tetangga kita. Iya. Itu sebenarnya udah kasat mata aja Pak, kelihatan gitu Pak. Iya. Itu bukannya bisa tinggal diperiksa aja Pak satu-satu ya Pak? Ya, menurut saya harus diperkuat juga dari segi regulasinya, undang-undangnya. Supaya transfer pricing tidak begitu saja mudah dilakukan gitu. Karena terus terang waktu saya Menteri Keuangan saja, meskipun ya tidak lama ya, saya sudah menemukan cukup banyak PMA, jadi FDI ya, PMA di Indonesia
yang sudah beroperasi hampir 20 tahun. Tapi nggak pernah bayar pajak, PPh badan. Karena Pak? Karena rugi terus. Usahanya apa tuh Pak? Banyakan Pak? Ya, saya waktu itu nggak sampai ke bidang usaha ya. Tapi fakta bahwa kok ada ya perusahaan yang bisa bertahan begitu lama, rugi terus. Ya. Kenapa dia nggak bubarin perusahaannya atau stop aja gitu? Ya berarti dia sebenarnya untung. Cuma ya mungkin dia melakukan transfer pricing tadi, atau ya kalau cara yang ini mungkin money laundering. Tapi kan itu mungkin istilah yang lebih kesarang ya. Menurut saya di masa lalu ya penghindaran pajak itu dengan transfer pricing tadi. Makanya dia tetap bisa hidup karena investor utamanya kan dari luar kan. Headquarternya dia itu tetap bisa mendukung operasi perusahaan meskipun dia secara buku rugi gitu. Pak, itu cara pengawasannya gimana Pak? Kalau yang tadi Bapak bilang harus diperketat aturannya, harus ada regulasi itu levelnya apa? Satu ada regulasi mengenai transfer pricing yang lebih ketat. Undang-undang gitu ya. Pak? Ya mungkin levelnya undang-undang perlu sampai. Ya, undang-undang yang terkait pajak. Ya. Kemudian tentunya data, ya, akses terhadap data, dan juga sejak 2015 kan sudah ada namanya Automatic Exchange of Information. Nah, bagaimanapun otoritas pajak Indonesia, DJP itu harus rajin dan harus menggunakan seluruh kekuatan diplomatik kalau perlu untuk bisa mendapatkan data tadi, untuk tahu transfer pricing-nya terjadi apa enggak. Emang sekarang belum, meskipun ada perjanjian itu belum Pak? Nah, masalahnya yang saya dengar nih, waktu itu kan saya menandatangani Automatic Exchange of Information. Saya anggap itu langkah bagus untuk memulai transparansi antar negara. Tapi yang saya dengar ketika saya tidak lagi di keuangan, ternyata implementasinya itu kadang-kadang dipersulit oleh negara yang bersangkutan gitu. Karena negara bersangkutan juga tidak kehilangan rezeki kan. Sehingga mereka menerapkan persyaratan lah segala macam. Sehingga akhirnya exchange of information itu nggak terjadi. Ya, kalaupun terjadi barangkali minimal gitu. Artinya tidak optimal seperti yang kita harapkan. Gitu. Jadi caranya itu kita melakukan permintaan gitu ya Pak, terhadap orang-orang ini untuk data perbankannya terhadap negara kita mintanya terhadap negara. Jadi misalnya kita tahu banyak orang Indonesia punya account di sana, ya kita minta supaya account orang Indonesia itu dicatatkan, diberikan kepada kita. Gitu. Meskipun nggak gampang juga karena account-account itu jarang atas nama pribadi. Nama apa jadi Pak? Atas nama perusahaan. Banyak ya Pak? Banyak, dan itu perusahaan itu bisa bertingkat-tingkat. Itu makanya waktu itu ada istilah ultimate beneficiary. Itu yang paling susah dicari. Siapa sebenarnya di Siapa ujungnya? sebenarnya yang pemilik itu? Karena bisa aja PTA nih misalkan. PTA pemilik sahamnya PTB. PTB pemilik sahamnya PTC. PTC pemilik sahamnya PTD. Berputar-putar terus, nanti mungkin dari PT apa balik lagi ke PTA lagi gitu. Sehingga akhirnya ini orangnya ultimate beneficiary siapa sebenarnya gitu loh. Pak, tapi dia melakukan itu karena dia nggak mau bayar pajak atau karena mungkin uangnya uang haram? Bisa dua-duanya, tapi menurut saya motivasi paling besar penghindaran itu pajak. adalah penghindaran pajak gitu. Ya kalau uang haram mungkin operasinya internasional ya. Kalau yang penghindaran pajak itu ya berlaku di jurisdiksi masing-masing gitu loh. Makanya dia punya interest untuk aktivitas di luar gitu. Itu salah satu kebocoran yang dianggap Pak Prabowo mungkin ya Pak ya? Bisa ya, artinya sebenarnya kalau kita ingin meningkatkan tax ratio kita arahnya ke situ. Tax base, compliance, sama bereskan hubungan internasional perpajakan gitu. Jadi nggak ada lagi cerita berburu di kebun binatang seperti yang terjadi sekarang gitu. Dan satu lagi sebenarnya, tapi mungkin ini agak sensitif, adalah bagaimana memformalkan lebih banyak sektor informal kita gitu. Ya, artinya harus didorong juga bahwa kalau Anda sudah di sektor informal bukan berarti Anda selamanya di situ. Karena tugas pemerintah adalah meyakinkan, melakukan kampanye kepada sektor informal bahwa kalau kamu sudah bisa pindah ke formal, kamu tuh kondisinya akan lebih baik. Ya, pertama dari segi karyawannya pasti harus dibayar UMR, gitu kan? Kemudian kedua, kalau tidak hanya UMR, pasti dapat jaminan kesehatan sama jaminan hari tua, gitu kan? Bagus kan untuk karyawannya, untuk perusahaannya, Anda bisa dapat financing dari perbankan, ya, karena Anda sudah dianggap bukan lagi perusahaan yang tidak punya kolateral gitu loh. Jadi sebenarnya banyak sekali ininya kemudahannya, tapi ya
entah kenapa mungkin karena juga kadang-kadang birokrasi kita tuh kurang ramah terhadap dunia usaha, sehingga mereka cenderung agak menjaga jarak. Gitu. Menjaga jarak itu salah satu dengan informal. Meskipun ada juga yang bergaya informal untuk tadi penghindaran pajak. Iya. Itu gimana itu juga praktek harus itu, Pak? dibereskan. Gimana menurut praktek? saya ya ini sekarang ini justru zaman yang paling tepat. Waktu zaman saya kan belum ada yang namanya digitalisasi, big data tuh nggak ada. Sekarang ini data tuh berlimpah lah. Ya. Paling gampang ya bukan emang nggak gampang ya, tapi ya staf pajak bisa rajin di medsos, tapi bukan ikutan cuit-cuit di medsos. Bukan ribut ya. Tapi monitor. Monitor ada apa nih di medsos. Karena kadang-kadang ya ada orang ya meskipun niatnya apa jualan gitu kan. Barangkali ya paling nggak kalaupun dia tidak membayar pajak badan, transaksinya lah gitu loh. Ya, transaksinya kan bisa membantu penerimaan negara juga. Dan dari situ bisa kelihatan sebenarnya apakah ada sektor informal yang seharusnya sudah formal gitu. Jadi ya rajin mengamati, baik mengamati di media sosial maupun mengamati di sekitar gitu. Kadang-kadang kita bisa lihat dengan melihat apakah bangunan ya properti, melihat kondisi toko, kondisi tempat perdagangan gitu. Itulah sense dari intelijen lah di bidang pajak itu harus ditingkatkan. Yang paling mendapat perhatian beliau nomor 1 ya food security. Swasembada pangan. Ya artinya yang pasti ya mungkin kata swasembada mungkin kadang-kadang terlalu ketat ya. Food security lah in general. Ya. Artinya apa tuh Pak? Keamanan pangan. Jadi artinya jangan sampai orang Indonesia kelaparan. Bukan hanya kelaparan, kekurangan gizi juga. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.